The Invisible, saksikan perjuangan terakhir meriam London musim ini. Arsenal akan menjamu Everton di Emirates Stadium pada hari Minggu pukul 22.00 waktu Indonesia Barat sebagai laga pamungkas. Pertandingan ini pun cukup krusial bagi Arsenal yang masih memiliki secuil harapan untuk juara Liga Inggris musim ini. Di momen krusial ini, sejumlah media Inggris pun mewartakan Arsenal mengundang para legenda yang berjaya pada masa itu untuk menghadiri pertandingan terakhir klub kesayangan mereka menghadapi persaingan Manchester City. Di sisi lain, kedatangan pemain-pemain seperti Thierry Henry, Patrick Vieira, Jens Lehmann, atau bahkan sang juru taktik Arsene Wenger dapat menimbulkan dua spekulasi. Pertama, tim besutan Mikel Arteta menunjukkan penampilan terbaik mereka untuk mengalahkan Everton dan berharap hasil buruk menimpa Manchester City. Dengan begitu, kesan para pemain invisible adalah menikmati keberhasilan Odegaard dan kolega, yakni untuk menjuarai Liga Inggris. Namun, ada kemungkinan kedua, kehadiran mereka dapat menimbulkan tekanan pada tim Mikel Arteta. Sementara itu, siapa saja para pemain Invisibles yang dapat hadir pada laga tersebut memang belum diketahui pasti. Namun Arsenal telah mengajak mereka agar tiba di laga pamungkas. Masa depan Arteta di Emirates Stadium. Harapan The Gunners untuk mengakhiri penantian mereka selama 20 tahun untuk memenangkan gelar juara Premier League mendapatkan pukulan telak, yakni dengan Manchester City mengalahkan Tottenham 2-0 di London Utara untuk kemudian naik ke puncak klasemen dengan keunggulan 2 poin. Namun terlepas dari kekecewaan melihat sang juara bertahan merebut 3 poin saat melawan rival sekota Tottenham, Mikel Arteta masih meyakini bahwa timnya dapat menjadi yang terbaik di hari terakhir musim ini dan fokus untuk mengalahkan Everton. Di lain sisi, Arteta yang akan habis masa kontraknya dengan Arsenal pada musim panas 2025 telah dikaitkan dengan pekerjaan di Barcelona pada masa lalu. Manajer berusia 42 tahun itu pun sekarang mengungkapkan bahwa dia ingin melatih di tanah airnya di masa depan, meskipun dia sangat bahagia di London Utara. Seragam kandang Arsenal musim depan. Arsenal resmi meluncurkan seragam kandang terbaru mereka untuk musim 2024-2025, di mana lambang klub akan digantikan oleh simbol meriam yang ikonik. Perubahan dengan menggunakan meriam di ketiga kostum ini hanya berlaku untuk satu musim saja. Dalam hal ini, Adidas menjelaskan bahwa ini adalah sebuah penghargaan terhadap sejarah The Gunners. Lambang klub tetap menjadi bagian penting dari ikonografi Arsenal dan akan tetap ditampilkan secara teratur, termasuk pada karya seni yang membungkus Emirates Stadium musim lalu. Seragam kandang baru sendiri yang dirilis pada Kamis 16 Mei pagi waktu setempat akan dikenakan di lapangan untuk pertama kalinya, yakni oleh tim wanita The Gunners saat mereka menghadapi Brighton di pertandingan terakhir musim Women's Super League atau WSL pada hari Sabtu mendatang. Mohamed Kudus siap bantu Arsenal jegal Manchester City. Mohamed Kudus siap membantu kompatriotnya di Arsenal Thomas Partey meraih juara Liga Inggris, yakni saat West Ham bertamu ke kandang Manchester City pada hari Minggu 19 Mei malam. Lebih dari itu, kehadiran Mohamed Kudus memang sangat penting dan melengkapi skuad besutan David Moyes, sebab pada saat bersamaan West Ham juga kehilangan Declan Rice ke Arsenal. Keberadaan Mohamed Kudus pun seakan menggantikan peran Dimitri Payet yang sejak kepergiannya ke Marseille sulit tergantikan. Musim ini di West Ham, pemain asal Ghana itu pun jadi idola baru di London Stadium. Arsenal putuskan pembelian pertama di bursa transfer musim panas. Kendati musim belum selesai dan gelar juara belum di tangan, Mikel Arteta telah mempersiapkan Arsenal untuk menyambut musim berikutnya, yakni dengan mengidentifikasi Benjamin Sesko sebagai striker idaman. Menurut laporan Sky Germany pada Maret lalu, Sesko memiliki klausul rilis sebesar 42,5 juta pound sterling. Namun setelah musim impresif di Jerman, Leipzig menaikkan angka tersebut menjadi 64 juta pound sterling.
Šeško yang mencetak 13 gol dalam 30 penampilan Bundesliga untuk RB Leipzig musim ini sepertinya juga menarik minat beberapa klub elit seperti Chelsea, Manchester United, hingga AC Milan. Tetapi menurut Telegraph, justru Arsenal lah yang difavoritkan untuk mendapatkan bomber Slovenia itu di bursa transfer musim panas. Rumor ini pun kemudian diperkuat dengan Elvis Basanovic, agen striker 20 tahun itu, hadir di Old Trafford akhir pekan kemarin untuk menyaksikan Manchester United melawan Arsenal, di mana tuan rumah tumbang 1-0 di laga tersebut. Šeško sendiri akan kembali beraksi pada Sabtu 18 Mei saat RB Leipzig melawat ke markas Eintracht Frankfurt di pekan terakhir Bundesliga. Bekas penyerang Salzburg itu, yang mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan terakhir, bakal berharap bisa menambah pundi-pundi golnya di laga tersebut. Fabrizio Romano beri update kepindahan trio Arsenal. Ahli berita transfer Fabrizio Romano telah memberikan pembaruan tentang situasi 3 pemain Arsenal jelang musim panas ini di tengah banyak spekulasi mengenai masa depan mereka. Berbicara secara eksklusif kepada Shout Offside untuk kolom Daily Briefing terbarunya, Romano menjelaskan bahwa ada kemungkinan Reiss Nelson meninggalkan Emirates Stadium dengan harga yang tepat. Tetapi baik pemain maupun klub sebenarnya tidak terlalu ingin berpisah. Di tempat lain di Arsenal, baik Gabriel Jesus maupun Thomas Partey telah dikaitkan dengan klub-klub di Liga Pro Saudi. Tetapi Romano telah meredakan rumor tersebut untuk saat ini, karena baginya masih terlalu dini untuk mengetahui seberapa banyak tim Saudi akan menghabiskan uang musim panas ini, atau siapa target prioritas mereka. Romano sendiri mengatakan Partey memang menjadi target klub Saudi musim panas lalu. Tetapi untuk saat ini, tampaknya situasinya tenang dengan dia dan Jesus. Bos Premier League pilih nonton Arsenal ketimbang Manchester City. Penentuan juara Premier League musim ini berjalan hingga pekan terakhir. Menariknya, berbagai laporan menyebut bahwa bos Premier League Richard Masters memilih hadir di Emirates Stadium untuk menyaksikan Arsenal ketimbang menonton Manchester City. Padahal, seperti yang kita ketahui, peluang lebih besar ada di tangan Manchester City. Ini diduga menjadi cara Masters menghindari suasana canggung mengingat Manchester City sedang didakwa atas 115 pelanggaran aturan Financial Fair Play atau FFP. Ia pun akan diwakili oleh salah satu pejabat Premier League, Alisson Britain di Etihad. Manchester City sendiri saat ini tengah menunggu langkah-langkah dari Premier League terkait kasus tersebut, yakni dengan ancaman pencopotan gelar. Mereka sendiri melakukan pelanggaran selama 9 tahun sedari 2009 hingga 2018. Perlu diketahui, musim ini Premier League sudah menjatuhkan hukuman kepada Everton dan Nottingham Forest, yakni atas pelanggaran FFP. Everton dikurangi 6 dan 2 poin atas 2 pelanggaran. Sementara Forest dipotong 4 poin. Lalu, akankah ini akan menjadi keajaiban bagi Arsenal?